Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Di hari raya yang suci ini, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang dengan keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina Muhammad dinin nadi tanhalu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim. Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa waladi wa dhurriyyatihi wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil awliya syekhina Abdul Qadir al Jilan qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariqahu wa ila hadratil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fi din wa ila hadratil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadratil a'immatil mujtahidin wa muqallidin bidin wa ila hajjamil awliya illa fi tanah Jawa ila hadrati baraka'i wal ulama wa nakhususun ila hadrati Mbah Marzuki Giliraya wa ila hadrati Mbah Junad Kanggotan wa ila hadrati Mbah Mujab Mahali Berjan wa ila hadrati Mbah Munawir Kerapia wa ila hadrati Mbah Ali Maksum Kerapia wa ila hadrati Mbah Zainal Abidin Kerapia wa ila hadrati Mbah Daladiri Lembuyangan wa ila hadrati Mbah Hadi Lembuyangan wa ila hadrati Mbah Mangli Magelang wa ila hadrati Mbah Mat Batu Congal wa ila hadrati Mbah Dalam Magelang wa ila hadrati Kiai Jogoraksa wa ila hadrati Raden Santoso
santri, wa ila hadrati Mbah Hamid Kajuran Magelang, wa ila hadrati Muhammad Ngati Wongso, wa ila hadrati Kiai Bagelen, wa ila hadrati Kiai Hamid Pasuruan, wa ila hadrati Mbah Yasin Blitar, wa ila hadrati Mbah Marno Banyuwangi, wa ila hadrati Mu'allif Dzikrul Ghafilin Kiai Hamim Jazuli Tambak Kediri, wa ila hadrati Simbah Yai Basan Besari, wa nakhusun ila akhinal karim fillah almarhumah Buki Yakso ya Allah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu, wa nakhusu khusun ila man hadara fi hadal majlis jamaah Dzikrul Ghafilin malam Ahad Pahing ya Allah. Mugi panjenengan ridho ya Allah, mugi panjenengan ridho ya Allah, mugi panjenengan ridho ya Allah. Panjenengan ya Allah memberikan rahmatmu kepada jamaah ini ya Allah. Yang datang ke sini dalam keadaan sakit sembuhkanlah ya Allah, yang datang ke sini dalam keadaan susah bahagiakanlah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang menangkan ya Allah, sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Keturunan kami soleh solehah ya Allah. Kami bersama-sama di malam Ahad Pahing ini ya Allah. Insya Allah kami bersama-sama menuju surgamu kelak ya Allah. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqdi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Siapapun yang ada hajat malam ini ya Allah, kabulkan hajat kami dengan ridhamu ya Allah. Apapun itu hajatnya ya Allah, ya arhamar rahimin. Lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan, butuh iya kan. Satu nama terakhir yang kita fatihai tadi adalah Insinyur Haji Buki Yakso yang 35 hari yang lalu gantinya Ahad Pahing pondok mengadakan buka puasa bersama anak yatim, yang beliau tidak pernah berkenan saya aturi untuk hadir malam Ahad Pahing karena malu Gus, jamaahnya sepuh-sepuh, saya nggak enak, merasa kurang sopan. Ketika saya ketemu di pesawat, saya waktu itu mau acara di Jakarta, saya ditemani oleh saudara saya Mas Hidayat ini, Mas John Dayat. Beliau bilang sama saya, Gus, besok Ramadan ada acara apa? Saya bilang, besok mau ada buka puasa bersama gantinya mujahadah malam Ahad Pahing, saya mau ngundang 100 anak yatim. Beliau bilang, Bu aku nyanyi, Kanda nyanyi Dinda. Saya bilang, Kanda ini yang datang cuma sedikit, besok aja habis lebaran nyanyi di Ahad Pahing, kan Kanda belum pernah mau bersedia. Dia ngeyel, Gus pokoknya saya harus nyanyi di acara itu. Akhirnya tepat beliau di sini waktu itu menyanyikan lagu Kelayung-Layung. Insya Allah lagu yang paling hit dari beliau. Coba Kang Denny kasih intronya Kelayung-Layung, bisa Kang Denny? Mana tangis Kelayung-Layung Kang Denny? Coba. Ono tangis kelayung-layung. Ayo terusin. Tangisi wong kan jadi mati. Apa enggak? Saya lupa bahasa Jawanya. Oh saya lupa, Kang Denny itu orang Sunda. Iya Bang. Jadi ngomong Jawa susah. Akhirnya apa Bapak Ibu yang saya muliakan, dia nyanyi di sini, beliau nyanyi di sini. 2 hari kemudian beliau telepon saya lagi, Dinda, Kanda kangen. Ini gak seperti biasanya Bu, 1 bulan tuh begitu aktif ketemu saya. Dia telepon saya, Dinda, Kanda kangen, mau main ke pondok. Akhirnya dia datang lagi 2 hari kemudian ke pondok. Guyon sama saya, beliau jajal motor. Kemudian tanya sama saya, kok Dinda sekarang kurus apa sakit? Ini seperti kebanyakan pertanyaan ibu-ibu nih Bu. Gus Miftah kok saat ini kuru? Yatim. Kuru, apa kena penyakit gula? Cangkemnya atos. Pertanyaan sama ditanyakan sama Mas Buki Yakso itu, saya jawab, Kanda saya nggak sakit, saya sehat. Kenapa saya kurus? Saya sekarang tirakat. Tirakat dalam rangka apa? Saya jawab, kalau hari ini saya dianggap bahagia itu karena jasa orang tua saya dulu, maka saya harus tirakat supaya apa? Jamaah, santri dan anak-anak saya supaya di kemudian hari jauh lebih bahagia daripada saya. Kemudian beliau tanya, tirakatnya Gus Miftah apa? Dinda tirakatnya apa? Saya bilang, saya ngatur pola makan Kanda. Saya udah tidak makan nasi, saya puasa ngerowot. Saya mengurangi gula, saya mengurangi minyak, saya mengurangi garam. Kalau pagi sarapannya cuman buah, kalau siang sayur, kalau sore sepotong daging, sepotong ikan. Terus saya puasa Daud Kanda. Saya Daud supaya saya prihatin. Bagaimana kemudian jamaah yang hadir malam Ahad Pahing itu diberikan keturunan oleh Allah yang baik-baik Kanda. Bisa kurus, bisa. Artinya apa? Saya tidak niat diet, saya niatnya puasa. Alhamdulillah bonusnya saya sehat. Yang tadinya 101 kilo sekarang 78 kilo. Wow. Tadinya 101 kilo sekarang 78 kilo. Saya itu gemuk gara-gara saya nikah dengan Bunda ini. Iya. Kenapa saya gemuk? Karena susunya cocok. Bukan begitu Bunda? Iya. Iya. Kan saya dulu bilang tuh sama Bapak Ibu, Mas Aki usia 2 tahun saya udah gak kuat membelikan susu anak saya.
Anak saya minta susu, saya nggak kuat membelikan susu, sehingga apa yang terjadi, setiap malam saya rebutan susu sama Mas Ad. Akhirnya waktu itu ada konsensus, ada kesepakatan, abah yang kanan, aku yang kiri, oke lah gitu kan. Akhirnya Pak Mas Bugi bilang sama saya, Dinda, apa Kanda, saya besok habis lebaran mau ikut tirakat kayak Dinda deh. Maksudnya apa Kanda? Saya mau ikut puasa Daud, saya mau ikut ngerawat seperti Gus Miftah. Iya Kanda, jangan terlalu gemuk, karena terlalu gemuk itu usia di atas 30 tahun rawan dengan penyakit generatif. Apa itu? Jantung koroner, darah tinggi, stroke. Ibu-ibu perso, stroke niku penyakit nopo? Stroke adalah yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Niku stroke. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong stroke niku guyune namung 2 cm ora ana sing nengen. Oh. Akhirnya beliau bilang, iya Dinda, saya besok mau ikutan. 2 hari kemudian beliau telepon lagi, Dinda, ini di perusahaan ada buka puasa bersama. Mbak Dinda ke sini, saya datang ke sana. Masih bercanda dengan saya. Berangkat Gus Miftah malam lebaran, pagi harinya Gus Miftah mau berangkat ke Taipei, ada pengajian di Taipei, Taiwan sana. Yang saya pamit sama ibu-ibu, saya mau ngaji di Taipei. Alhamdulillah Gus Miftah ngimami sholat jamaah orang Taipei nggak banyak, cuman 20.000 orang yang hadir. TKI yang ada di sana. Wow. Ning yo padha wae tuwa-tuwa yo padha wae ngene iki. Yo padha wae tungkae yo meletek-meletek wis padha apa-apa. Ora apa-apa nggih. Akhirnya apa? Beliau telepon pagi-pagi. Dinda jadi berangkat ke Taiwan. Jadi ini sudah di bandara sama Mas Aki. Kapan pulang? Hari kedua Gus sudah nyampe rumah. Tanggal 26 sore sudah nyampe rumah. Akhirnya Gus berangkat ke Taiwan, pagi sholat, malamnya malam lebaran kedua jam 1 malam Gus ditelepon, Gus berita lelayu ampun kaget nggih. Lho, yang meninggal siapa? Kang Masin jenengan sedo. Sinten? Mas Bugi Yakso. Kula niku teng kamar mandi nyuwun sewu ajeng wudu ajeng salat tahajud, nyuwun sewu ajeng bebucal. Nganti kula ngising ngeden ra metu kula. Sampai kagete, padahal mun kebelet banget balik meneh. Jijiki tenanan. Akhirnya Pak saya pulang ke Indonesia, begitu nyampe pagi harinya saya sama Bunda langsung sowan ke sana ke istrinya. Saya mau tahu apa sebenarnya yang menyebabkan beliau ini meninggal. Ini coba Bapak Ibu, bahwa benar yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpaimu. Mas Bugi Yakso niku malam bodoh tasik guyon karo anak bojone. Malah beliau mengatakan apa? Bu, arwahe yang Jenderal Sudirman ki kondur mantuk bapak kok guyon tenan kae lu ning pojokan omah, malah bapak diawe-awe arep diajak. Sing matur sinten? Mas Bugi. Bojone jawab, malah bapak kok senengane guyon. Mbok tenan kae lho Jenderal Sudirman ngawe-ngawe bapak ngajak tindak. Malam lebaran takbir, malam itu Mas Bugi masih takbir, pagi harinya sholat, siang harinya anaknya mau pulang ke Bogor. Pak mau pulang ke Bogor, apa jawaban beliau? Gak usah pamit nduk, engko bengi bapak ya arep tindak adoh banget. Siang harinya beliau istirahat, jam 6 malam, jam 6 sore masih nerima tamu. Jam 8 malam istri dan anaknya ngajak nonton film. Pak mumpung libur kok tamune mun telas, engko nonton film Transformer. Wong desa ora ngerti Transformer, ora ngerti. Ngertimu mung ngipin nopin. Akhirnya Pak berangkat nonton film, pulang ke rumah jam 11 malam. Sampai rumah Mas Bugi nggak seperti biasanya. Bu, kok bapak pengen maam rawon ya? Kula niku nyekseni ki Mbak, garwane Mas Bugi niku subhanallah, urung tahu ngomong kasar kali Mas Bugi mesti bosok, persis kayak jamaah malam Ahad Pahing. Jenengan bosok napa mboten? Allah. Masa bolak-balik kula pun ngomong, kalau bojone ora bosok, karo bakul bakso bosok. Jenengan ki diwenehi apa karo bakul bakso? Bakso.
Apa baksone bojomu cilik? Insyaallah. Lho bapak ngersake napa dahar rawon? Nggih pun, ibu masak riyin. Akhirnya masak, Pak. Masak jam setengah 12 mateng, monggo Pak dahar. Enggak seperti biasanya Mas Bugi itu makan banyak, biasanya cuma sedikit. Beliau ditanya, Pak kok dengaren dari rawon kata, oh ibu rawonnya enak banget, saurunge turu aku tak mangan oke. Jangan-jangan ini aku mangan rawon kari dewi. Masya Allah. Akhirnya nopo jam 12 malam naik ke kamar, bojone kayak mutan dereng ngunjuk obat, dereng ngunjuk vitamin. Mas Bugi niku lak mboten gak ada penyakit, namun gak ada penyakit asam lambung mawon. Lah niki ngombe vitamin, kamare didodok. Pak ngunjuk vitamin riyin, mboten semau. Dodok melek Pak, vitaminnya dereng diunjuk. Biasane lak dodok niku mboten dibuka, garwane mikir niki pun sari. Tapi kok perasaane mboten enak. Akhirnya muter dari belakang didodok, tetep mboten semaur. Akhirnya apa? Anaknya dipanggil yang dokter. Bapakmu kok didodok ora semaur. Mbok jajal didobrak lawangnya didobrak. Ber! Didobrak. Kamu kenapa? Insyaallah. Kebetulan Bapak Ibu, kalau cerita ke kamarnya Mas Bugi itu saya pernah masuk ke kamar beliau, kalau tahu turunin kamarnya Mas Bugi nih. Niki nyuwun sewu, kamarnya itu pakai 2 daun jati. Jadi kayak model lawang zaman biyen niku lho. Jadi mboten nganggo kunci tapi pakai slobokan kayu nih kalau. Kancingnya kancing kayu nih kalau. Lawang desa biasanya ngerti biasanya. Selorok lah desa banget ini selorok. Allah didobrak der engkau banter meneh kaget meneh. Saya itu pas sowan sana sama bunda itu nggak bisa menahan tetes air mata, soalnya apa begitu gampangnya prosesnya. Akhirnya didobrak, nyuwun saya, posisi beliau itu sudah tidur miring, didobrak niku pintune natap teng wetenge Mas Bugi, soalnya beliau sudah sare dalam keadaan miring. Dan itu perkiraan dokter, beliau ngancing pintu, begitu selesai ngancing barangkali malaikat Israel datang langsung semindih teng mriku. Masya Allah, begitu dipegang sama anaknya yang dokter, jantungnya mboten enten, di detik najinnya sudah tidak ada, dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan mohon maaf beliau sudah tidak ada. Jajat, coba kita mau runut Ramadan niku nyuwun sewu, wong selesai poso napa dawuh Kanjeng Nabi? Napa dawuh Kanjeng Nabi? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharajat min ramadan kal yaumi waladat ummu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir ibunya. Bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Pagi hari dosanya oleh Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi napa? Ngampuni dosa, mlebu surga. Dalune sedo. Kok penak men? Kula matur kali bojo kula, Bun, Abah ngiri dengan orang-orang yang seperti itu. Meninggalnya kok gampang banget. Aku ngiri. Malah bojo kula jawab, Abah ampun kemrungsung riyin. Kok malah jawabannya ampun kemrungsung riyin. Lah kula mati lah ya codot-codot kuwi seneng. Bojoku ayu dhe padake. Maka beruntunglah bapak-bapak yang istrinya jelek, jenengan modiar bojone ra ono sing gagas mboten. Bagaimana kemudian Masya Allah begitu gampangnya kematian itu mendatangi beliau. Dilihat dari secara ekonomi, beliau ekonominya baru up naik, orang ninggal ke utang, perusahaannya baru naik. Mati ini gampang, orang dadi kembang amben. Coba Bapak Ibu pernah bayangkan satu ketika ada orang kaya ning pelit, bakhil, metitil, cetil, apa meneh kuwi? Didil, wes kutil, macam-macam itulah. Tapi kadang-kadang apa? Begitu mau mati, mohon maaf, lorone sakitnya menghabiskan harta benda, masuk rumah sakit, hartanya habis dikuras untuk rumah sakit, tapi nggak sembuh-sembuh, loro terus, akhirnya apa? Hartanya habis. Begitu bondonin teh utang yang ragati supaya mari, tapi juga nggak mati-mati. Begitu utangnya numpuk, warisan kepada anak istri, utang dia baru mati. Biasanya penyebabnya apa? Karena pelit. Wallah kula nyekseni Mas Bugi niki wonge lomo, wonge sakhok, orangnya dermawan.
maka wajar kalau Allah menggampangkan kematiannya. Karena Rasulullah mengatakan as-sakhiyu qaribum minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Bagaimana kemudian Allah tidak menggampangkan kematiannya? Dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Ini yang diberikan Allah kepada orang yang dermawan. Masya Allah. Mulai sajane sing kula arep-arep ki mung siji, mbok-mbokan pas jenengan nembe dahar niku kelingan. Oh iki sing masak Gus Miftah karo bojone. Ya Allah muga-muga esuk Gus Miftah lak mati husnul khotimah. Seneng jenengan ndongake kula ngoten niku. Jenengan nate mboten ndongake kula ngoten niku. Ya Allah muga-muga Gus Miftah husnul khotimah. Nate mboten. Kula niku bar sedone Mas Bugi niku nyuwun sewu turu ning kamar ning. Kan bunda niku lah sare kalih Mbak Meka karena masih bayi. Jadi bengi kula niku nganggur. Maksudnya nganggur niku ora dikancani. Tapi alhamdulillah nggih bojo kula ora tau sambat. Soalnya mun kula ngomong kali bojo kula, nganti kowe sambat tak goleke kanca. Mila ora tau sambat, kok nganti kula ngongkon bojo kula, "Bun, abah mau sahur goreng kendok." Kok bojo kula jawab, "Kesel Mbah ngurusi bayi." Langsung, "Oke, tak goleke kanca." Yes. Ning bojo kula ora tau sambat kok. Langsung ngantri, "Oke, wong bagusé kaya ngene ta." Lah mung karo iki ya adoh. Akhirnya apa? Kula niku ben bengi turu teng kamar saniki. Mung kelingan Mas Bugi terus seolah-olah napa? Gerak-gerik kula niku mun diawasi kali malaikat Israil. Mila ben begini kula ben wudu nika ya Allah, kalau seandainya ini merupakan wudu terakhir bagiku ya Allah, maka sempurnakanlah wuduku ya Allah. Begitu kula salat kula wiridan, ya Allah kalau seandainya ini merupakan salat terakhirku ya Allah, sempurnakanlah salatku ya Allah. Soalnya napa? Malaikat Israel niku nyuwun sewu ngawasi awake dhewe tiap hari niku ningali awake dhewe, satu hari lebih dari 200 kali. Ning awake dhewe ra krasa, dilirik karo Israel. Dilirik niku. Milang niku nyuwun sewu jenengan kelingan siri sing biasa kula waca niku. Aja sira banget nggonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira, malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Muhammadur Rasulullah. Kenapa dia melirik kita? Gone nglirik malaikat arep jabut nyawa nira gone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya, gone jabut angenteni dawuhe Kang. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Muhammadur Rasulullah. Sawise didhawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung sak derma kowe mati ra kena semaya, aku iki mung sak derma kowe mati ra kena semaya. Sing banter la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Jadi nyuwun sewu ben kula ajeng turun kok kula wudu ya Allah, seandainya niki wudu terakhir bagiku ya Allah, sempurnakanlah wuduku ya Allah, dan seandainya engkau panggil aku ya Allah, mudah-mudahan mudahkanlah nyawa itu keluar dari tubuhku ya Allah. Lah kula niku ora tak pun matur kalian jenengan to Gus Miftah niku ora wedi mati. Ora wedi mati, mati niku aja diwedeni, ning mati niku aja digoleki. Enten mboten tiyang goleki mati? Ana. Cah nom-nom niku, wah montore blombongan knalpote. Wah, ning dalan ra nganggo helm. Wah, rambutnya dicet abang, kuning, ijo. Wah, undang-undangane Bang Jo, Bang Jo. Ning dalan but-butan niku lak golek mati nih. Maka alhamdulillahirabbil alamin malam hari ini kula panjenengan sami tasih ketemu, mumpung niki tasih bulan Syawal, Gus Miftah sing paling kathah dosane. Soalnya ben ketemu kalian jenengan mesti sing ngomong kula jenengan mau ngrungokke. Nggih, wong sing paling kathah dosane niku sing paling kathah ngomongi. Lah kula ketemu jenengan sing ngomong sinten? Kula. Berarti kula paling kathah dosane tinimbang panjenengan. Mila nyuwun sewu kula nyuwun diikhlasaken, nyuwun dihalalaken. Mbok menawi jenengan tersinggung kalih omongan kula sing kula bedani jenengan nyuwun sewu sing ngenyek irunge pesek tungkae mlethek. Jane niku mboten ngenyek wong kasunyatane ya kaya ngono Mas. Mila nyuwun dipun ikhlasaken, sing jenengan wingi sampun tindak mriki sowan pondok matur nuwun, sing ora sowan aku ra fofo. Ora fofo. Tapi ingat, gunakan aku rafofo pada tempatnya. Kalau nggak pada tempatnya bahaya. Julia Perez tekani karo Israel. Julia Perez tak jiko nyawamu. Julia Perez jawab aku rafofo modar tenan kata. Sadurunge kula terus kula ngundang bintang tamu Pak Lurah Sri Mulyo kali Mas Budi saking Tulungagung. Mang minggah panggung mriki. Mas Budi niki sing ngundang ngaji kula pertama kali nang Taiwan niki. Niki ketuane muslim Taiwan mriko niki. Oh niki Mas Budi kali Pak Lurah. Saya ngundang Gus Miftah pertama kali 2 tahun yang lalu di Taiwan nih Mas Budi. Niki ketua apa jenenge kan biyen? Iwamit sok tahu TKI tak ajar bisa. Niki Mas Budi. Ketua Iwamit, Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan. Negah mriki riyen. Alhamdulillah sadurunge kula malam hari ini bintang tamu kita adalah nomor pertama mantan suaminya Tessa Kaunang. Tepuk tangan Sandi Tumewa. Duduk dulu. Statusnya duda. Wah, Masya Allah, luar biasa. Duren, duda keren. Mana meneh dure, duda kere. Yang kedua, malam hari ini alhamdulillah kita juga kedatangan bintang tamu Jendes Rondo. Tepuk tangan untuk Mbak Edis Adelia. Jadi bintang tamu kita malam hari ini luar biasa. Satu duda, satu janda. Mudah-mudahan ada cinta di antara mereka. Iya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyai wa daraji, atbata yaji, radal alamin, ya muhailan judi wa karomi. Terima kasih Kang Denny.
selawat tumhihonya seperti apa tuh versi aslinya itu? Bahasa aslinya. Coba versi aslinya. Yang bahasa Indianya nggak bisa. Nggak bisa bahasa Indonesia sama? Bisa. Saya bisa bahasa Indonesia, bahasa India itu. Kemarin Pasti ini tumpah segone gitu ya. wah, itu udah lama kalau itu. Tumpah iwae. Gitu. Coba Gus gimana Gus? Itu kemarin di kota itu ada becak ditabrak sama mobil Deyer. Itu kan becaknya nggak marah, begitu becaknya rusak dia langsung nyanyi lagu India. Matane matane matane. Sandi, sini Sandi. Ya Sandi. Sandi. Nih. Iya. Enam. Gus tadi maaf. Kenapa? Ditembak suruh nyanyi. Nggak hafal, nggak ngerti. Maaf. Oh, lagunya yang bisa apa? Po ame ame. Po ame ame. Sandi. Ya. Sandi ikut Gus sudah berapa lama? Udah sekitar sebulan setengah. Sebulan setengah. Jadi Sandi itu statusnya santri pondok pesantren Oraji. Jadi beliau mondok di sini. Santri tertua. Santri ya, tertua. Jangan terduda. Ya. Terus siapa tahu Mas di sini kan ada banyak janda kan. Oh, gitu Selain ya. itu masih banyak lagi. Iya. Dan saya lihat kalau dari pandangan ibu-ibu ini kok kelihatannya agak nafsu dengan Mas Sandi. Mas Sandi dulu beliau ini sebenarnya dulu tinggal di Amerika. Terus kemudian sama ibunya diminta untuk pulang dan alhamdulillah jadi jalan hidayah. Yang tadinya beliau non Islam, alhamdulillah beliau masuk Islam. Sudah berapa tahun Sandi masuk Islam? Udah sekitar 3 tahun. 3 tahun masuk Islam. Maka kita syukuri alhamdulillah. Jadi masuk Islamnya itu karena peran ibunya. Karena ibu dan bapaknya itu pernikahan beda agama. Ibunya Islam, bapaknya non-Islam. Dan yang berperan mengislamkan Mas Sandi itu siapa? Bukan orang lain tapi ibunya. Bisa cerita Mas? Kok Ya. sarung katanya Mas? Ini barokah dari Gus Miftah. Oh, tak delok-delok kok kayak sarungku. Oh enggak, langsung yang baru nih, tapi ini Baru. baru kayak dari Gus Miftah, tapi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masya Allah, gimana Gus? Bener nggak tadi Gus? Kenapa? Tadi kita bener nggak ada yang salah nggak Gus tadi? Oh ya sebenarnya banyak sih, tapi kalau konco dhewe ra apa-apa lah. Oh iya wes. Untung walau baru belajar. Alhamdulillah. Jadi kalau bilang amma ba'du, dunya jangan panjang-panjang. Oh ya gimana? Amma ba'du. Amma ba'du. Amma ba'du itu bahasa Indonesianya adapun setelah itu. Oh ya. Jadi kalau amma ba'du itu nanti menghina yang merongos-merongos itu kasih. Oh yang merongos yang mana bos? Iya. Jadi coba ceritakan tadi, kok ibu ngajak kamu masuk Islam itu ceritanya gimana? Ini supaya ini jadi ibu-ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nah, Jadi waktu saya lagi di Amerika. Amerikanya di mana waktu itu? Amerika di ujung sana di New York. Di New York. New York. Sini juga New York, Mak. New York Karto. Oh iya bisa. Nah, ini juga banyak jamaah dari KL ini, Mas. Mana KL? Mana KL? Bukan Kuala Lumpur, Klaten. Oh iya. Mana Klaten? Klaten banyak. Yang Klaten tunjuk tangan. Klaten tuh. Nah, saya pernah kesana tuh sama Gus Miftah. Nah, masya Allah keren banget. Nah, waktu saya lagi di New York atau kotanya namanya Queens. Nah, namanya Queens lengkap tuh ya. Tahun 2013 Januari. Tiba-tiba ada suara apa? Saya lagi tengah Itu malam. statusnya masih suaminya Tessa Kaunang? Ya masih Gus. Oh, masih. Masih. Ya masih sebelumnya. Nah, ketika di Amerika tengah malam jam 12 malam. Kalau di sana 12 malam, di sini 12 siang Gus, bedanya 12 jam. Gitu. Saya kan tengkurap, ibaratnya kita dibilang apa berserah diri namanya. Minta berserah diri. Ya tengkurap aja begitu. Tengkurap di bawah. Tengkurap di bawah Gus. Tengkurap. Mau contohin Bu. Contoh coba. Nah, kayak gini nih. Ini beneran atau? Adik. Tengkurap. Apa Gus? Buat jemaah pada senangnya tengkurap kayak gimana pada waktu itu ya? Tengkurap bukan jengking lu ya, tengkurap. Tengkurap Gus. Nih contohnya. 1 jam Mas, 1 jam. Jangan nggak sampai jam juga. Saya begini Gus. Nih. Nah. Allahu Akbar.
Saya tuh nggak ngerti apa itu, apa namanya? Apanya? Penyerahan diri. Itu kalau di sini namanya jelungup, Mas. Oh, jelungup. Oh ya, salah ya. Ya ya, itu maksudnya. Jelungup ya? Jelungup. Nah, itu dia. Terus? Nah, saya ketika jelungup itu, kenapa? Ada yang salah? Iya. Ketika jelungup itu. Oh iya, maaf. Ada yang salah? Oh, enggak ada. Oh iya, gimana Gus? Iya. Ya, ketika jelungup begitu, Ketika jelungup begitu. jelungup. Ketika jelungup begitu, tiba-tiba, nah ini saya lagi serius loh. Iya. Ini muka saya serius Mereka loh. ketawa karena lihat Mas Sandi itu lucu. Nah, lucu itu bahasa Jawanya pekok. Maaf. Coba ada yang bisa ngasih terjemahan pekok apa ya? Lucu. Pekok artinya lucu. Oh, Lucu. Lucu. Berarti Mas Sandi ini Oh. pekok. Ini saya antara yakin apa nggak yakin pekok itu lucu. Dibilang enggak, kenapa Bu? Coba jelasin Bu, pekok itu apa pekok? Pekok itu lucu. Ya Allah, tolong saya Allah, berikanlah ya saya hidayah untuk bisa mengetahui pekok itu artinya apa ya Allah. Amin. Terus akhirnya berserah diri itu. Ya, akhirnya berserah diri. Habis itu, oh BB kan, BBM. BBM tahu, mereka tahu semua, BlackBerry, Black Kerupuk, Black Bakmi tahu semua. Nah, ibu saya kontak saya bilang, Sandi apa kabar kamu? Baik Ma, gitu. Kamu lagi ngapain di situ? Ya, aku lagi sekarang nih Bapak jadi waiter, terus mau dibantu sama pihak sana, organisasi sana untuk sebagai kerja, terus habis itu mau buka restoran dan lainnya, dibantu sama lawyernya juga semua. Pokoknya cerita banyak lah. Artinya sudah mau yakinkan diri untuk tinggal di sana. Bahkan Tadinya mau tinggal di Amerika. mau tinggal di sana Gus. Bahkan mau asylum. Tau nggak asylum Gus? Apa? Enggak asylum. Apa? Asylum. Salam gitu. Lucu gimana lucu katanya. Ya, Apa itu? gak ngerti kan, taunya Jawa doang. Asylum kagak ngerti. Tahu saya. Asylum. Saya tak tahu. Asylum itu kalau saya renang selup itu namanya asylum. Itu selam. Nyelam. Nah, Selam itu yang dimakan pempek itu selam. itu kapal selam. Oh, kapal Ah, selam. iya. Asylum itu nih Gus, keren nih bahasa kerennya Gus. Apa itu? Melepas keluarga negaraan. Oh, itu gak keren Mas. Wih, keren itu Gus. Gimana Bahasanya- keren? bahasanya. Mau melepas NKRI tetap Indonesia harga mati itu baru keren. Yang sekarang bilang gitu ya. Nah, yang Terus, dulu kagak tahu. akhirnya? Nah udah, akhirnya mau melepas keluarga negara. Mama tapi bilang gini, San pulang kamu. Tuh kenapa Ma? Kamu harus ingat kamu siapa? Siapa Ma? Kamu Islam. Pulang. Nama Sandi lengkapnya siapa? Kok tahu mama kamu Islam itu nama kamu lengkapnya siapa? Sandi Maulana Ibrahim Tumiwa. Wih, Bu, mantap nggak tuh? Mantap tuh. Sandi Maulana Ibrahim Tumiwa. Padahal orang Kristen loh. Sudah pakai Maulana Nggak pakai Ibrahim tekok. Tumiwa. Nggak pakai apa? Oh iya, ini luar biasa, orang Kristen namanya pakai Maulana Ibrahim. Ini pekok ini lucu. Lucu bro, lucu. Terus akhirnya pulang. Nah, enggak belum. Oh, saya nolak, saya sampai marah-marah sama mama. Mas sorry Ma, aku delete nih BB-nya. Oh, gaya nggak tuh gue? Ngeri ya. Gaya nggak tuh? Saya delete tuh BB-nya. Coba mama yang disilet, masya Allah. Oh, Delete. Delete kok sih? Delete. Ya, ya. Nah, terus akhirnya Kita bahasanya 3 bahasa soalnya. Maaf 3 bahasa kan. Jawa, Indonesia, bule. Nah, keren kan? Keren. Nah, habis itu mamaku langsung, karena aku mau minta delete tapi nggak tahu kenapa. Aku kok nggak mau delete, aku diemin aja. Sehingga akhirnya, singkat cerita, mertua saya. mertua itu artinya orang tuanya Tessa. Ya, orang tuanya Tessa kontak saya, Sandi, kamu pulang. Tuh. Belum. Apa Dis? Belum. Kok pertanyaannya Edis waktu itu belum jelas. Emangnya Edis mau sama Sandi? Cie. Jangan gitu Gus, bisa jatuh nih Gus. Oh, Tessa itu udah, temannya. udah. Temannya Edis. Tapi biasa loh. Habis teman jadi itu biasa loh. Ya. Terus akhirnya Udah akhirnya, terus tadi lupa tuh Gus, tadi mau di mana Gus? Oh ya, udah terus. Tadi mana tadi? tadinya delete. Oh delete. Ya, silet. 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 Itu. Silet itu kan yang itu ya? Ya itu loh yang infotainment di TV itu loh. Oh. Setajam silet. Nah, itu. Oh iya. Maaf nih ya Bu, maaf banget Bu. Bu,
Nah, saya paling senang tuh kalau manggil Bu. Kenapa? Coba Bu. Setelah akhirnya saya pulang disuruh, akhirnya mertua saya ditanya lagi sama ibu. Apa? Sandi, kamu masih ingat nggak apa? Kamu dulu pernah janji sama mama. Janji apa, Ma? Kau tanya gitu. Kamu dulu mau berangkatin mama kan dulu waktu film Intan. Di waktu di SCTV, di RCTI, Cinema Art. Apa itu filmnya Intan? Intan, sama itu biasa kayak gue di dulu zaman dulu, Naysila Mirdad sama Dude Harlino. Pada waktu itu masih inget nggak? Ada yang tahu nggak? Oh, tahu. Aku lah Intan jelas nggak ngerti aku. Soalnya kalian gemuk roli. Iya. Nah terus waktu itu mau nadan mau berangkatin mama umroh. Mau berangkatin mama umroh, tapi diberangkatin. lupa malah beli semuanya. Tapi yang apa wajar Gus, orang bertanggung jawab dulu. Sekarang belum ada yang mau ditanggung jawabin. Ada yang mau ditanggung jawabin? Ada Mas. Ada yang mau? Ini Ya. Masa Sodom Gomora LGBT lain? Ya kita ya Bu, enggak ya, jangan ya Bu. Nauzubillah min zalik. Oh iya, keren nggak tuh? Bener nggak tuh? Iya benar. Bener ya? Nauzubillah min zalik. Nah, tapi akhirnya ada kawan saya, ini berarti kita lagi curhat nih berdua nih, misalnya gini kan, lagi sharing. Ini kenapa ya kok saya seperti ini semuanya begini permasalahan dan lain-lain. Akhirnya dia bilang, kamu samperin ibu kamu San, kamu cium kakinya, kamu tahu nggak apa? Surga itu di bawah telapak kaki ibu, katanya. Betul nggak tuh? Iya, Betul nggak? surga itu benar. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Makanya istrinya Gus kalau jalan pelan-pelan. Kenapa Karena Gus? takut surganya rusak. Gitu. Nah, terus Akhirnya saya samperin, saya cium tuh kakinya. Baru dibukain semua satu persatu tuh mengenai autentifikasi. Kalau zaman dulu kan cuma katanya atau doktrin kan. Tapi yang paling benar apa? Katanya dan autentifikasi. Dijelasin nih, kamu nih nama panjang kamu Sandi Maulana Ibrahim Tumiwa, anak dari ini Abdul Malik, nih piagam bapak kamu nih mualaf nih, semuanya dijelasin mengenai autentifikasi. Singkat cerita akhirnya saya kembali syahadat. Syahadatnya di mana waktu itu? Waktu itu di masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Disaksikan sama mama. Disaksikan sama mama. Coba syahadat sekarang Sandi. Dengar sama jamaah. Bareng-bareng ya? Ya, kamu ini Oh, juga iya. bisa kok bareng-bareng. Oh itu bukan nyanyi ya? Iya. Oh iya maaf. Maaf. Ini bener-bener pekok kalau ini. Maaf. Syahadat. Mu'alaf. Syahadat Sandi. Maafin ya. Nah ya, gak apa-apa. Iya nggak tuh? Karena bahasa Betawi. Ini maafin ya. Ye. Oke. Saya juga bisa bahasa Betawi. Gimana? Yuk kita nonton ondel-ondel. Ya. Ah ini bisa. Iya. Oke. Coba kita dengerin Mas Sandi syahadat yang dulu dia syahadat di Al-Ikhlas, sekarang syahadat di Al-Bejaji di masjid kita. Coba Mas Sandi. Iya. Ini gue kayak belajar apa agama Islam baru-baru mulai ya? Wah, ini syahadat tuh justru penting banget kok. Baru-baru gimana? Oh iya ya. Penting banget. Itu dasar ya. Dasar dari iman ya. Iya, makanya coba syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya sekalian, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Rasulullah sallallahu Tepuk tangan untuk Mas Sandi. wasallam. Lu nggak dibalas Gus? Apanya? Nggak dibalas salawatnya. apa? Baru tepuk tangan. Oh iya, kan bisa. Kamu sholli alaihi. Bisa kan? Oh, iya. Bareng. Malah kayak pokok meneh. Alhamdulillah malam hari ini saya minta Fatihah sekali untuk Mas Sandi, mudah-mudahan istiqomah dengan keislamannya. Amin. Untuk Mas Sandi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena butuh ya. Pertanyaan sebelum ganti Pak Edis, harapan Mas Sandi ke depan. Saya dengar katanya Mas Sandi pengen ngumrohin mama. Coba diceritakan. Ya insya Allah tanggal 23 Desember 23 Alhamdulillah ada kawan yang membantu saya, Mas Firman Chandra. Kemarin tuh tampil di TV waktu itu. Siapa namanya? Firman Chandra. Firman Chandra. Wah, aku nonton TV radong aku. Ya. Orangnya yang mana sih? Ada orang yang Mbak Idis tahu ya? Iya, nah, temannya Mbak Idis juga nih. Ini temannya saya, temannya Mbak Idis juga, satu lingkungan kita. Oh, Tahu nggak, cie. Bukan, saya cuma kasih tahu. Jangan bisa CLB kan? Ah. Cinta lama bosok Bukan. kembali. Dengar dulu, ini kawan saya luar biasa. Kenapa? Ketika saya lagi di Hikmatul Musibah sampai pesantren kehidupan, datang. Masya Allah. Saya lagi di pesantren Oraji, datang. Keren nggak tuh? Hah? Temen nggak tuh?
Sahabatnya, ya kan? Di tempat yang susah datang, di tempat yang mulia Datang. Nah. Sebelum dijawab, keinginannya apa? Dulu sinetron yang sudah dibintangi apa saja selain Intan? Oh, selain Intan ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Intan. Lah ono banyak. apa nih, Wi? Hah? Ono apa nih, Wi? Apa tuh? Lah ada apa dengan ono apa nih? Ada apa dengan cinta? Oh, lah iya ono apa nih? Lah kan cinta. Oh, cinta. Segala hal itu harus dengan Terus cinta. apa lagi? Intan, ada apa dengan cinta? Ya dan lain-lain Dan lah. lain-lain. Ini juga ini juga sama pemain sinetron masih Wis. beranak dalam kubur. Sampingnya kayak kuburan atau sampingnya? Coba. Beranak dalam samping kubur. Jadi dulu pengen ngumrohin mama. Iya. Firman Chandra tadi. Iya. Terus? Insya Allah doain ya, supaya bisa palingnya kan memberangkatkan ibu melihat Ka'bah. Karena saya udah 2 kali berangkat umroh, tapi ibu belum. Cuma saya minta doanya pangestunya ibu ya. Nuhun pangapura nih kalau ada saya salah-salah. Bener nggak tuh? Wah, nggak salah kok, cuman pokok nggak salah. Lucu. Saya minta maaf kalau ada salah-salah. Mohon didoakan supaya hajatannya bisa berhasil bersama-sama. Iya. Amin. Alhamdulillah. Tak ajak bertasbih boleh? Boleh. Tasbihnya nanti kalau mau berdoa, tasbihnya nanti aja. Oh ya siap. Terakhir. Boleh. Nanti Mas Denny di terakhir aku minta lagunya Mas Opik yang itu apa namanya? Saya nggak sedih kalau apa kan? Apa namanya? Bila waktu. Sebelumnya tepuk tangan tuh Edis Adelia. Bro, minyak dikasih beliau bro. Mari. Silakan Mbak Edis. Ya, silakan Mbak. Salam sama jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri Edis belum dengar. Sana juga ada orang Mbak tuh. Mana? Itu manusia Oh bukan iya. demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya belum dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kira-kira kalau Gus minta pengajian salamnya gitu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya feminim Gus. Kalau langsung pemimpin jamaah. Ayo Mbak Edis. Ya, gimana Gus? Disapa jamaahnya dong. Iya, ibu-ibu gimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini ibunya masih muda-muda semua kayaknya ya. Apanya? Masih muda-muda ibu. Oh katarak matane lawi. Tua. Oh tuh, oh nggak apa-apa. Ibu pernah muda ya bu ya? Nah. Pernah muda. Oh ibu pernah muda, 40 orang muda tahun. belum pernah jadi ibu. Belum. 40 tahun yang lalu pernah muda Iya. ibu ya. Iya, dulu seksi Mbak. Ya? Dulu seksi dulu. Seksi-seksi bu. Karena ini paling banyak ini macan tutul. Apa tuh? Manis cantik turunan Bantul. Ini Ya. Ini. Kalau sekarang ya sudah beda lagi, satu lagi sudah. Apa satu lagi? Setengah tua lemu gino-gino. Setengah tua atau gino-gino. Iya. Gimana Mbak tadi masuk ke sini kesannya gimana? Lihat ketemu jamaah. Masya Allah luar biasa ya. Ini Ini adalah padahal belum semuanya karena baru pembukaan dan masih banyak jamaah yang sawalan di kampung-kampung. Masih pada mudik, Jadi belum ya? bisa hadir. Iya, jadi ini adalah kali kedua Edis datang ke sini. Waktu itu Yang pertama kemarin pas lebaran ya. Pas lebaran ya, tapi waktu pas lebaran pun ibu banyak sekali yang silaturahim ke sini. Terus ya, Gus ya, dari lebaran Terus. sampai tiap hari dari pagi sampai Tiap malam hari. terus. Yang kasihan tukang masaknya di dapur. Iya. Dan Bunda yang luar biasa selalu menerima dengan tersenyum, tangan terbuka tamu-tamu yang hadir. Kemudian tadi hari ini Masya Allah dari depan udah kaget Gus. Bus-bus udah di sana semua. Masuk ke sini udah penuh, full, dan ternyata betul sekali manusianya banyak banget yang hadir. Jangan bilang manusianya, jamaahnya. Oh jamaahnya. Oh ya. Oh, menungso. Ini manusia semua kan Gus? Iya. Iya, Tapi iya. kalau bahasa Jawa itu kalau ngomong menungso itu rasanya enggak asik. Oh nggak sih. Iya. Nggak asik. Tadi seperti Sandi tadi loh, pokok itu bagus malah. Tapi kalau aku diajak ngomong Jawa aku ngerti Bu. Ayo Gunung Kidul. Orang Jawa soalnya, jadi rawani nganterin aku pekok toh. Nggak berani kan? Rawani, ngerti yo soalnya aku. Ayo. Sekarang Mbak Edis aktivitasnya apa? Ya aktivitasnya Edis masih seperti biasa di dunia entertain. Beberapa kali masih ngisi acara di televisi, MC masih. MC juga toh? Saya presenter, kemudian saya masih beberapa juga ke daerah-daerah untuk motivator juga. Motivator. Ya. Dulu kalau nggak salah Mbak Edis ini jamaah pengajiannya Pak Din Samsudin. Ya, betul. Zaman Pak Din jadi ketua umum Muhammadiyah. Ya, betul. Waktu itu teman-teman banyak yang ngaji ke sana Mbak. Sampai sekarang masih. Masih Jadi juga. waktu bulan puasa kemarin juga lagi stop 1 bulan. Kemudian sekarang ada lagi Gus acara sawalan juga, gitu. Dan emang sebagian besar kita sebutnya itu pengajian lintas profesi karena dari ibu Pengajian lintas profesi karena ada dari pejabat, ibu rumah tangga, artis banyak sih rata-rata di sana. artis juga banyak. Ya rata-rata di sana. Gitu. Ngaji apa Mbak di sana Mbak? Kita tausiah seperti biasa. Tausiah seperti biasa. Tausiah setiap kita sebulan 2 kali. Terus sampai ganti-ganti. Katanya dulu dengar-dengar Mbak Edis dapat jodoh juga dari pengajian, bener nggak?
Bukan sih, sebenarnya harus saya luruskan sedikit. Jadi yang betul itu memang pemberitaan pada waktu itu dibilang yang jodohkan adalah Pak Din, bukan. Pak Din agak-agak karena memang beliau tidak merasa mentarufkan saya. Cuman pada waktu itu saya lamaran di rumahnya Pak Din, betul. Oh, jadi ngelamarnya dulu di rumahnya Pak Din. Ya, karena memang beliau sudah anggap sana ketika saya ada mau ngelamar, ya udah kamu mintanya di rumah saya gitu. Jadi saya dilamarnya di sana. Tapi yang menjodohkan atau yang mentarufkan itu bukan, yaitu Bapak Ali Maskur Musa. Pak Ali Maskur Musa orang Jawa Timur itu. Jawa Timur gitu. Pak Din Muhammadiyah waktu itu yang mentarufkan NU. Jadi waktu itu saya keluarga Muhammadiyah dilamar NU. Oh, keluarga Muhammadiyah dilamar NU. Punten Gus, punten. Apa? Mau taruhin lagi nggak Gus? Apanya? Mau taruhin Mbak Edi lagi? Mungkin kok menang di sini toh? Nanti. Sebentar bro, ganggu aja loh. Jadi orang Muhammadiyah dilamar NU. Boleh nggak Bu? Boleh nggak apa-apa. Begitu punya anak namanya Muhammad Nahdiyin. Keren. Nah, terus akhirnya? Ya, kemudian ditaarufkan pada waktu itu dan sempat menikah dan kemudian sekarang saya sendiri lagi. Sempat menikah. Singkat saya loncat ceritanya gitu. Berapa tahun menikahnya itu? Jadi saya pernikahan dari 2012 sampai 2000 saya berpisah tahun lalu, tapi Ibu saya bersama-sama hanya 9 bulan. 9 bulan dong? Iya. Berarti belum sempat mateng dong? Orang sempat. Sempat. Jadi alhamdulillahnya belum ada anak, jadinya kan gak repot ya. Anak. Kan bersyukur pada waktu itu kan kenapa belum dikasih anak, sekarang ada hikmahnya. Jadi 9 bulan sama-sama, kemudian saya 3,5 tahun berpisah. Jadi sebenarnya tuh kalau tadi kan berdasarkan agama kata Gus, jadi kalau 6 bulan berturut-turut tidak ada nafkah batin dan lahir, maka seorang istri boleh mengajukan khulu. Khulu itu apa? Mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Karena mohon maaf, bapak-bapak itu ketika menikah itu biasanya disuruh membaca sighah taklik. Ya, salah satunya itu, kalau saya tidak menafkahi istri saya 6 bulan berturut-turut lahir dan batin, maka jatuh begini. Lah, kalau Mbak Edi 6 bulan gak dinafkahi lahir dan batin kan? Ya, lahirnya enggak? Lahir batin Gus. Oh, saya datang lahirnya enggak? Batinnya juga enggak? Apalagi? Wow. Itu kan. Itu sudah berat untuk mengajukan cerai di pengadilan. Cuman itu pun saya mengusahakan ya. Jadi kalau banyak orang bilang siapa sih yang mau berpisah gitu ya. Artinya saya mengusahakan rumah tangga saya walaupun saya berjauhan 3,5 tahun saya baru berpisah. Karena pada intinya nggak ada orang menikah untuk berpisah ya. Betul. Jadi artinya gini sebenarnya bahwa rumah tangga itu harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Karena sekarang ini kadang banyak orang baru menikah, baru ada masalah sedikit cerai. Iya, apalagi yang udah tua-tua itu, Mbak, itu bener-bener harus diperjuangkan, Mbak. Karena kalau nggak diperjuangkan nggak bisa sudah. Harus tua sih. Harus diperjuangkan. Ya, terus akhirnya cerai juga pada akhirnya. Ya, pada akhirnya memang kata Allah jodoh kita cuma sampai di situ. Tapi alhamdulillah kami berpisah dengan baik-baik. Berpisah dengan baik-baiknya nengok ke sana. Alhamdulillah saya berpisah dengan baik-baik. Gak apa-apa, mantannya Sandy teman saya, sahabatku, Tessa sahabatku. Terus barangkali pelajaran yang bisa diambil dari kisah pernikahannya Mbak Edis ini apa untuk jamaah? Ya, jadi gini, yang namanya ujian dalam rumah tangga itu memang udah digariskan sama Allah ya. Saya menikah dengan mantan saya itu dengan cara yang benar, ya. Saya ta'aruf, nggak pacaran, hanya 4 bulan. 4 bulan langsung menikah. Tidak ada berdua-duaan. Jadi dikenalkan, ta'aruf 4 bulan saya menikah dengan cara yang benar, dikenalkan oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh agama dengan cara yang benar lah. Tapi memang ternyata kan dalam rumah tangga tersebut ada ujian seperti itu Gus. Dan yang penting kita dari awal nawa itu kita udah bagus, udah baik. Kemudian saya juga menjalinnya udah sesuai syariah. Tapi kata Allah kan jodoh kita sampai di situ. Seperti itu. Jadi sekarang masih komunikasi dengan sebentar, kenapa Gus jadi kayak Fanny Rose ya malam ini ya? Kan Gus kok kayak jadi Rumpino Secret, saya kok kayak ditanya-tanya loh ini. Iya, kan Gus serba bisa. Siapa tahu nanti kalau kamu udah jujur, Gus bisa cari solusi. Karena saya masih melihat apakah ini kira-kira Edis dengan Sandy ini satu visi apa enggak kan begitu. Kalau satu visi langsung tak rabek gini-gini rampung banget. Kan begitu. Maksud saya ini banyak hikmah yang bisa diambil Bapak Ibu. Saya kalau ular-ular pernikahan Pak, jadi nasihat pernikahan, saya selalu bilang, Mas, bahwa nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Laki-laki itu, mohon maaf, paling tidak suka dibanding-bandingkan. Ya, perempuan mau dinikah itu karena 2 hal. 1, tidak mau diajak sengsara. Nomor 2, pasti tidak mau diajak poligami.
Ya setuju ibu-ibu ya. Setuju? Laki-laki itu paling nggak suka dibanding-bandingkan. Walah mas, aku ki biyen mantan pacarku. Saiki. Panas langsung panas. Itu nggak boleh membanding-bandingkan antara suami kita dengan mantan pacar kita. Ya. Makanya kalau pesan orang tua saya, kalau kamu masih muda, buka matamu dan telingamu lebar-lebar. Tapi begitu kamu udah menikah, tutup matamu. Begitu. Saya tutup. Iya. Wih, sing nom-nom iki. Tapi kalau di sini Mbak santri pacaran, tak idak sikil loro, Mbak. Berarti ngene ngidak-ngidak. Rampung. Langsung nikah boleh, kan? Jadi kalau perempuan itu dinikahi satu tidak mau diajak sengsara. Enggak ada perempuan diajak nikah. Dis, yuk tak nikahi ya besok, tapi kita hidupnya nggak usah bikin rumah. Kita tidur di bawah jembatan. Pasti nggak mau. Nomor 2, perempuan itu mau dinikahi karena tidak mau dipoligami. Beda kalau bunda, saya mau dimadu, bah. Wow, syaratnya apa bunda? Asalkan apa mau diracun, modar aku asli. Beda. Jadi itu. Jadi artinya waktu itu Adis merasa nggak, oh ini kok saya ujiannya berat banget, oh gitu. Ya jadi pastilah pernah mengalami masa seperti itu. Nah ini sekalian mumpung bicara di depan audiens gitu ya. Jadi ada beberapa orang kemarin di Instagram ada yang bilang bahwa Adis gitu suaminya ada masalah, ada ujian kok ditinggal. Kan orang tidak tahu perjuangan saya dan saya tidak perlu mengumbar apa yang pernah saya lakukan ketika saya masih menjadi istri orang. Artinya ketika saya waktu menjadi istri orang, Bu, saya berusaha menjadi istri yang baik. Seperti apa yang salah? Saya 3 kali lebaran di dalam penjara itu saya 3 kali, Ibu. Berarti 3 kali di dalam penjara? Saya 3 kali lebaran. Dan itu efek dari suami? Iya, maksudnya 3 kali merayakan lebaran di penjara. Saya masuk penjaranya 3 bulan. Oh, masuk penjara 3 bulan? Masuk penjara 3 bulan, merayakan Idul Fitri di dalam penjara 3 kali. Seminggu 3 kali saya bolak-balik ke penjara, bawa makanan, ngurusin segala macam. Oh, berarti waktu itu suaminya kayak Bang Toyib ya? 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang? Nggak pulang-pulang. Ya, artinya jadi ketika diuji berturut-turut ya Gus ya, kan ujian pertama saya minta jodoh, kemudian sama Allah dikasih jodoh. Ketika lagi happy-happynya 9 bulan kemudian mantan saya masuk ke dalam. 1 tahun kemudian saya jadi tersangka, saya ikutan masuk ke dalam. Seperti itu. Sempat di penjara 3 bulan. Sempat di penjara 3 bulan dan pada awal-awal pemberitaan kan berita tentang saya nggak ada yang bagus, Gus. Berita tentang saya, berita tentang keluarga saya jelek semuanya. Nah di situ saya bisa merasakan ketika kita lagi di atas itu teman banyak banget ibu. Banyak semua aku teman, aku saudara tiap hari WA, SMS, telepon segala macam. Tapi ketika kita diuji, boro-boro di telepon aja nggak. Itulah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika kemudian Ali bin Abi Thalib dikatakan, "Oh Ali, ini temanmu banyak." Apa jawaban Sayyidina Ali? Tunggu sampai saya susah. Tunggu sampai saya susah. Biasanya orang itu mohon maaf kalau kita senang semuanya mendekat. Kalau kita berpunya semuanya mau datang. Kalau kita derajatnya tinggi semuanya mau datang. Tapi begitu kita susah, kita akan melihat berapa banyak teman saya. Kita minggat kabeh biasanya. Kita di situ. Wis sampai ngono karo Gus Miftah santet kabeh. Akhirnya mau di penjara nggak ada yang mendekat. Ya waktu saya di penjara, waktu saya diuji, waktu awal-awal saya diuji pemberitaan luar biasa itu banyak yang menghindar gitu ya. Ya cuman alhamdulillah seberat ujian. Ini kayaknya ceritanya hampir sama dengan Sandy. Sandy sini ayo, Sandy sini. Ibu-ibu kita berdua ini alumni warga binaan. Jadi Masya Allah, berarti dua-duanya satrio lapas. Amin. Jadi tidak ada seorang pun ibu-ibu, bapak-bapak yang mau masuk penjara seperti saya dan Sandy. Ini 3 bulan. Sandy dulu berapa lama, Bro? 1,5. Saya kali 5, Gus. Kali 5, 1,5 tahun. Iya, 1,5 ya. 1,5 tahun. Dan dua-duanya korban. Ya. Ora popo. Tapi ora popo. Justru ya aku bilang sama Sandy gini, San kita ini bersyukur. Sebentar, kalau saya lihat ada chemistry mereka ini. Saya menjauh deh kalau ada gitu. kecocokan itu. Bukan mukrim. Belum. Coba dijawab, bukan atau belum? Kalau belum ada kemungkinan iya. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama ta'alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama ta'alafta baina Yusuf. Maksudnya belum mau amin baik. Punten Gus, itu tadi doa apa ya? Itu tadi doa supaya kita tidak pekok. Itu dah. Ya. Terus ini boleh tuh Gus, didoain dong Gus. Biar gak pekok kan? Iya. Tapi kadang pekok. Coba pengalamannya kan hampir sama. Hikmah, saya mau bilang begini, dua-duanya coba satu-satu, gak usah lama-lama. Sandy, Edis, coba hikmah dari binaan di penjara itu apa? Edis dulu ya. Jadi ketika tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau masuk penjara, karena penjara itu untuk kacamata dunia ada tempat terendah dan paling hina di dunia. Itu di kacamata manusia. Tapi coba Edis ngomongnya agak pelan-pelan dong. Katakan cepet-cepet. Oh, ini ngomong apa kamu? Aku yang bingung.
Saya dengar kok. Durasinya nggak Saya panjang. dengar, tapi saya ngerti, saya paham. Coba jelaskan. Ya pokoknya begitu ya, Dek. terus gimana, Dis? Ya, jadi ketika kita memang jalan hidup yang mengharuskan kita masuk ke sana, ya yang bisa saya lakukan pada waktu itu, satu saya pasti kecewa Gus, karena saya tidak tahu apapun. Yang bermasalah adalah mantan saya, dan mantan saya itu bermasalah ketika saya belum kenal dengan dia. Oh, Itu jadi adalah masalahnya itu sebelum kamu menikah? sebelum saya menikah. Itu masalah di masa lalu, dan saya masuk penjara karena saya nerima nafkah dari suami. Oh. Gitu. Berarti nafkah itu harus halalan Oh toyiban. iya. Halal itu jelas wujudnya halal, toyiban itu cara mendapatkannya harus dengan cara yang baik. Iki pitik halal tapi hasil maling, itu halal tapi tidak baik. Gitu. Sandi. Jadi menurut saya itu penjara itu adalah hikmatul musibah. Kenapa? Hikmatul musibah. Nah, ini sosok ustadz nih, sosok kayak dia ustadz. Ya. Ada jadi ayat bilang gini, alastu birobikum. Kita menjawab. Kalah kirun. Cangkeme 3 tahun iso dalil. Iya. Ngomong iso tok. Bisa nggak tuh? Abis itu kita jawab apa? Qalu bala syahid. Yang artinya Arti kan gak apa takon aku ngapa? Wong jarene iso kok takon. siapa yang tahu ya? Mas, ada yang tahu nggak Mas? Ada yang tahu nggak Mas? Ada yang tahu? Google. Udah langsung aja Mas. Langsung nih ya. Apakah kau mengaku bahwa aku adalah Tuhan? Manusia menjawab, ya Tuhan, engkaulah Tuhanku. Ya qalu bala sayyidina. Baru ditiupkan di dalam dunia. Dan di dalam dunia itu ada nama apa? Adab dan akhlak. Sesuai tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi terus. Di penjara pun itu juga ada namanya Pak. Kita dimasukkan dalam penjara. Kita mengikuti adab, peraturan dan akhlak yang harus kita lakukan untuk melewati adab tersebut sehingga akhirnya kita bisa keluar. Begitupun juga dunia. Setuju nggak? Ya, Kita melakukan adab. Jadi ternyata apa? Penjara dan dunia adalah sama-sama penjara bagi kita yang sadar, katanya. Benar nggak tuh? Karena dunia itu penjara bagi orang Islam kata Rasulullah. Yang sadar kan? Nah itu dia. Itu kan hikmah kan? Jadi hikmatul musibah. Itu dia. Salah satunya. Salah satu. Yang kedua. Yang kedua ntar dulu apa lagi ya? Yang kedua nanti saja. Alhamdulillah alamin. Tepuk tangan untuk Mbak Edis dan Sandi. Mbak Edis. Ya. Closing apa jenenge iki? Closing statement. Closing statement. Iya, jadi buat para wanita di luar sana, para ibu-ibu semua, kalau lagi diuji jangan terlalu melo, bahwa pasti Mereka nggak tahu melo, wong desa kok melo. Taunya melon, nah melon ngerti lah melo, ngerti. Nah lagi diuji, ibu, ojo ngerasa kok aku orang paling menderita di dunia ya. Enggak, banyak orang di luar sana yang penderitanya Masih yang lebih banyak. Lebih banyak itu banyak, dan setiap ujian itu pasti mampu kita lalui dengan sabar dan ikhlas. Kan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Pokoknya harus sabar. Harus sabar dan apakah harus sabar sholat. tuh ono wates sih? Ora ono. Soalnya sing duwe wates namung kulon progo. Wates kulon progo itu betul. Gus, ini yang bahasa Arabnya biar Gus artinya aku. Ini satu ayat yang jadi pegangan ketika aku diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apa itu isinya? Jangan mengira engkau cukup mengatakan dengan aku telah beriman tanpa aku uji. Ya, betul. Al-Ankabut 22 23. Ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan 3. Betul, ayat 2 dan ayat 3. Jadi kalau kita semakin beriman, ya seperti Sandy, mu'alaf, pengen beriman, pengen jadi lebih baik, diuji dan diuji. Begitu juga dengan saya. Semakin diuji terus. Nah, Allah mau lihat kita ini sudah istiqomah pakai jilbabnya. Alhamdulillah baru 7 tahun. Baru 7 tahun udah istiqomah. Dan seterusnya insya Allah pakai jilbab. Insya Allah dong Gus, sampai akhir hayat. Ada orang begini bilang sama saya, Gus, gimana enggak, saya nggak usah jilbaban dulu. Yang penting hati saya dijilbabi dulu. Iya carane jilbabi ndas sing ketok era iso kok jilbabi hati. Iya kan? Kemarin lucu lagi tangga saya ini, jilbaban anaknya dimarahi. Coba jilbabnya, haram. Saya marah. Pak, anaknya jilbaban kalau disuruh nyopot katanya haram. Lah gimana Gus? Emangnya kenapa Pak? Anakku lanang. Oh alah, lanang. Penutup dari Sandy, 1 menit. Jadi satu hal yang saya kira mengalami Kang Denny siap-siap. rasakannya sendiri. Ketika ditanya, waktu saya kan nggak sabar pengen keluar. Ada salah satu petugas yang bilang begini, Sandi, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Di dalam dunia pun begitu. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Niat kita apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kesimpulannya, orang baik punya masa lalu, orang buruk pasti punya masa depan. Orang baik dan orang buruk bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat salah, dan sejelek-jeleknya orang pasti pernah berbuat baik. Tepuk tangan untuk Sandi dan Mbak Edis. Hatur nuhun. Hai Kang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Kang Denny nyanyi, terus kita tasbih, kita berdoa. Ojo mulih dhisik. Insyaallah.
Bulan Ngajeng kula undange wong top. Nanti September Nasi Daria. Nanti bulan Oktober ulang tahun pondok akan hadir insya Allah salah satunya Kepala BIN Bapak Budi Gunawan Jenderal dan lain-lain. Kayak Kang Deni. Pokoknya orang ciki murah, artis murah kabeh pokoknya. Karena Allah itu maha murah, maka kita harus murah. Ya Rabbi, luruskan jalanku. Ya Allah, benarkan kiblatku. Ya Rabbi, selamatkan hidupku. Allah ya Rabbi, cintailah aku. Ya Rabbi, luruskan jalanku. Ya Allah, benarkan kiblatku. Ya Rabbi, selamatkan hidupku. Allah ya Rabbi, cintailah aku. Itu aja langsung. Langsung. Saya undang jemaah untuk balik Pak, bangkit berdiri yuk semua. Boleh? Berdiri kita Berdiri sama-sama yuk. berdoa selesai yuk. Ayo tasbih ampun ngundurin tasbih sareng-sareng. Bismillah. Ayo Santi. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Sekali lagi. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Istighfar Deni. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yuk, sareng-sareng. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sang jagat yang tiga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Derakan sugeng kondur. Insyaallah kepanggih akad peng yang akan datang kirang langkung nyumpang ngapunten wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
telah selesai kita menyimak atau mendengarkan ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dari tadi menjadi tambahan ilmu buat diri kita sendiri dan orang banyak, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Manakala ada kesalahan, mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.